Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Himaka Friends semua. Selamat datang kembali di podcast Login Himaka ITERA. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya, Azam Thoriqul Haq, menjadi podcaster yang akan memandu pada episode kali ini. Oke, Himaka Friends, mungkin kita kali ini akan membahas topik yang seru banget nih, yaitu organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi atau Ormawa. Nah, jadi kalau di kampus atau di perguruan tinggi itu nama organisasinya adalah Ormawa atau organisasi kemahasiswaan. Nah, itu ada banyak fungsinya nih. Salah satunya untuk mewadahi dari mahasiswa-mahasiswi mengembangkan ilmu, mengembangkan bakat, dan pastinya juga pengalaman. Nah, di Ormawa itu ada beberapa jenis organisasinya. Ada UKM, unit kegiatan mahasiswa, dan ada himpunan mahasiswa atau HIMA. Ya mungkin Himaka Friends nggak asing lah dengan penyebutan HIMA-nya. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu pembina dari Himpunan Mahasiswa Teknik Perkeretaapian ITERA, yaitu Bapak Arif Setiaji. Selamat datang Pak Arif, mungkin boleh di-say hello dulu ke Himaka Friends. Halo teman-teman Himaka Friends semua, selamat pagi. Pagi ya. Oke Pak Arif. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam ya, kita bahas yang lebih dalam soal himpunan. Kita mau bahas yang fundamental dulu nih Pak. Jadi perihal banyak mahasiswa nih Pak yang ikut himpunan, tapi masih bingung Pak, sebenarnya peran himpunan itu apakah berpengaruh banget ke kehidupan kampus mereka. Jadi biar clear nih, kita mau tahu perspektif dari pembina langsung nih Pak. Nah, kalau menurut Pak Arif sendiri Pak, himpunan itu sebenarnya ngapain aja sih Pak? Jadi kalau kita ngomongin tentang himpunan ya, dan bagaimana dia bisa berpengaruh terhadap mahasiswanya, secara umum apapun kegiatan yang kita lakukan itu tergantung dari personal. Setuju. Personal masing-masing. Jadi bagaimana cara kita melihat satu kegiatan, kalau dari awal tujuan dari ikut kegiatan itu buat sekedar sibuk, ya sibuk aja yang dapat. Kalau dari awal kegiatan kita itu mau nyari happy, ya kita bakal happy. Kalau kita mau cari ilmu, ya dapatnya ilmu. Jadi kita apa yang kita cari itu akan kita dapat. Kalau di sini kita ngomongin tentang himpunan ya. Himpunan itu sendiri normalnya adalah wadah untuk teman-teman mahasiswa dalam berkegiatan yang legal di kampus. Tentu saja dengan adanya payung dari sebuah aturan yang dibuat oleh kampus itu sendiri, gitu ya. Nah, di ITERA itu sebenarnya udah disampaikan di kegiatan oleh teman-teman dari kemahasiswaan pusat. Kalau itu berarti keluar KM-nya ya? Iya, KM-nya. KM ITERA. Itu sebenarnya ada yang kita akan dapat itu masalah integritas, tentang visioner, empati, teladan, komunikasi, inovatif, produktif, dan kooperatif. Itu secara teoritisnya seperti itu. Tapi kalau di luar itu gampangnya adalah dengan masuknya kita ke himpunan, yang pertama kita dapat keluarga baru. Dapat teman-teman baru, dapat tempat-tempat yang bisa kita jadiin untuk bersandar. Teman-teman baru yang kita saling support di dalamnya. Seperti itu. Di situ juga kita bisa akan belajar bagaimana bekerja sama dengan orang-orang baru yang awalnya kita nggak kenal. Terus kita bisa belajar tentang kepemimpinan, cara bagaimana kita mengelola sebuah kegiatan, mulai dari perencanaan, penganggaran, sampai nantinya mempertanggungjawabkan di LPJ ya biasanya. Iya. Kira-kira seperti itu. Wah, setuju banget sih Pak. Jadi himpunan itu cuman bukan untuk tempat main-main doang, acara-acara ngumpul-ngumpul, tapi sebuah tempat belajar ya Pak.
Betul. Baik teoritis, perencanaan yang disebutkan Bapak tadi. Betul. Berarti ada banyak manfaat yang bisa kita dapat. Benar sekali. Balik lagi, kamu mau nyari apa, itulah yang akan kamu dapatkan di situ. Setuju Pak. Nah kalau ngomongin soal himpunan ya Pak, biasanya selalu ada nih Pak momen-momen yang bikin mahasiswa tuh kayak ngerasa, oh ini kenapa gue harus aktif di himpunan ya? Gue kenapa harus nyemplung banget? Nah apalagi kan kegiatan himpunan ini macem-macem ya Pak. Ada yang rame-rame, terus juga pasti capek juga, terus juga pasti ada yang meaningful banget lah. Nah, kalau dari pengalaman Pak Arif sendiri nih Pak, kegiatan mana yang menurut Bapak ini paling seru atau paling berkesan lah Pak? Karena saya sebagai pembina ya, di pembina himpunan itu wajib langsung berkecimpung aktif gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada di sebagian kegiatan harus skip di tengah karena memang ada kegiatan lainnya, tapi yang hampir semua kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman himpunan itu menurut saya seru. Tapi yang mungkin kalau boleh disebutkan itu ada tahu Sosperlin, sosialisasi perlintasan. Itu akan kita laksanakan ramean di jalan gitu ya. Itu kita laksanakan rame-rame, itu bekerja sama dengan, kalau di Lampung dengan Divre 4 Tanjung Karang. Terus kalau ada lagi yang akhir-akhir ini dilaksanakan itu kegiatannya Himaka Fest. Oh Himaka Fest ya. Nah kebetulan karena akhir-akhir ini saya lagi senang main biliar ya. Kemarin itu di Himaka Olimpik itu ada kegiatan lomba biliarnya. Jadi kayak rame banget, kumpul, terus udah kalau kita di luar ya rame aja, seru gitu kalau kata saya. Jadi lumayan berkesan. Emang siapa kalau misalnya acara yang rame-rame terus ngelibatin banyak orang itu feel-nya kerasa lama banget sih. Betul. Kayak wah gue keinget terus nih. Iya mungkin kayaknya tahun depan harus ada lagi. Wah setuju sih Pak itu. Nah Pak ini ngomongin soal kegiatan ya Pak. Banyak kegiatan yang berdampak. Nah ini relatable banget lah sama yang lagi banyak dibahas sekarang Pak. Contohnya kayak gimana caranya saya tetap aktif nih, tapi tetap ngebooster untuk belajar gitu. Soalnya sekarang nih banyak banget Pak kasusnya anak-anak bingung nih antara kegiatan atau IPK yang kita kejar gitu. Mungkin dari Bapak gimana sih kiat-kiatnya caranya biar himpunan itu bisa bantu lah mahasiswa untuk semangat belajar, ngebooster semangat mahasiswa-mahasiswi belajar terus dan aktif pastinya di kampus. Kalau dulu mungkin kesannya ikut himpunan itu malah narik nilai jadi kurang ya karena terlalu sibuk gitu ya. Tapi kalau saya lihat di teman-teman himpunan, walaupun tidak semua, tapi yang saya lihat ya, itu malah yang himpunan sekarang itu orang-orangnya ambis. Baik ambis dalam berorganisasi maupun semangat dalam berkuliah. Mereka kayak balance gitu, saya lihat teman-teman itu. Karena juga di himpunan itu ada tidak hanya kegiatan non-akademik saja, tidak hanya lomba hura-hura aja, tidak hanya sekedar jalan kemana, organisasi ngadain kegiatan aja, enggak. Ada lagi kegiatan yang mendukung akademiknya. Contoh, misalnya ada tutorial sebelum UTS dan UAS. Jadi nanti yang IP-nya bagus, itu minta bantuan kita, tolong dibantu teman-temannya, adik-adiknya untuk bisa juga bagusin nilainya. Oh, tutor sebaya istilahnya. Tutor, apa namanya? Tutor sebaya. Tutor sebaya. Terus ada juga pelatihan software. Wah, penting sih itu. Pelatihan software. Terus ada lagi misalnya sertifikasi apa, untuk sertifikasi keahlian apa. Yang terakhir itu ada untuk GIS, ada untuk drone. Dan biasanya informasi ini didapatkan itu dari awal oleh anak-anak himpunan. Seperti itu. Memang kegiatan ini untuk support bagaimana caranya teman-teman himpunan itu tidak merasa, wah saya kegiatannya kok cuma yang non-akademik ya, yang support saya nanti di dunia kerja apa. Ternyata di kampus itu memikirkannya seperti itu. Mereka juga menyediakan
berbagai macam wadah untuk meningkatkan prestasi akademik mahasiswanya. Berarti life balance banget ya di himpunan itu. Harusnya seperti itu, walaupun kadang-kadang ketarik dikit ya kan. Tapi misalnya ketika nilainya mulai agak kurang gitu kayak, lu ngapain aja gitu. Ditegur tuh biasanya. Ayo, kalau misalnya ngerasa terlalu crowd, tinggal dilaporkan, saya terlalu crowd, saya akan narik diri sedikit. Tapi bukan berarti tidak ikut sama sekali. Kan banyak ya caranya. Bagaimana? Enaknya sih di himpunan seperti itu ya, kita Betul. kayak punya keluarga, diingetin Betul. terus. Betul. Kalau Azam pasti punya circle kan ya? Pasti. Terus di kegiatannya itu pasti kayak, ada kegiatan ini, nanti ada yang ngingetin. Jangan, kita besoknya ujian. Jangan, besok kita kuis. Jadi sebenarnya nggak ada sih kegiatan himpunan itu yang benar-benar nabrak akademik, itu nggak ada. Karena juga pakai izinnya pembina kan? Betul. Pembina juga bakal ngeliat, ini nabrak apa nih kegiatan tanggal segini. Ini nanti kamu gimana ini? Di kampus ITERA pun kegiatan itu maksimal pukul 9. Pukul 9 ya. Itu setelah perizinan yang panjang. Jadi nggak kayak dulu lah yang harus nginep di kampus. Berarti itu lagi, balik lagi Pak, perencanaan. Jadi kita bisa tahu bahwa kita nggak nabrak-nabrak waktu lah, nggak buang-buang waktu juga. Balance antara akademis sama kegiatan juga. Betul. Itu. Dan enaknya itu kita nggak mikirin sendiri. Ada teman-teman juga yang mikirin. Kadang-kadang kayak kita malas, kegiatannya ternyata udah jadi aja, kita tinggal ngelakuin aja. Setuju sih Mas, setuju. Nah Pak, kalau ngomongin soal kegiatan yang bermanfaat, sekarang tuh di dunia kampus lah atau di universitas itu makin dinamis ya Pak, kalau kita lihat. Jadi apa-apa tuh ada kolaborasi sekarang. Sekarang kan zamannya kolaborasi terus Pak. Nah, kolaborasi ini kan biar nggak jalan sendirian ya dari himpunan itu. Termasuk kalau misalnya gandengan sama industri atau kampus lain atau himpunan lain gitu. Nah, kalau menurut Bapak, ide kolaborasi apa sih yang emang bisa kita lakuin di himpunan bareng industri atau kampus lain atau bahkan himpunan lain, Pak? Kalau selama ini sejauh ini berjalan, itu ada beberapa ya yang udah berjalan ya teman-teman. Mungkin kalau sama pelaku industrinya kita langsung ngomongin ke BUMN aja itu ke Divre. Ke Divre. Divre 4. Divre itu benar-benar jadi acuan banget di kita, banyak mulai dari kegiatan KPIN, nanti pengambilan data, kemarin ada Sosperlin. Terus kalau misalnya awal tahun itu ada posko Nataru, terus banyak kegiatannya. Dan hal yang menarik lagi, kita juga bisa melakukan penelitian ke situ. Jadi teman-teman bikin proposal yang mungkin tujuannya untuk research lah, untuk penelitian, itu mungkin bisa dengan fasilitas yang tersedia, tentu saja dengan perizinan-perizinan yang harus dilewati. Pasti. Karena itu ketat gitu. Pasti. Terus selain itu juga dengan adanya himpunan ini ada kegiatan, contohnya kayak PPK Ormawa ya. PPK Ormawa ya. Terus ada kalau mau yang bisnis itu ada P2MW. P2MW, terus nanti ada kalau di ITERA itu ada kemahasiswaan Expo yang kalau kita akhir-akhir tahun itu sering di jalan itu banyak yang jual-jual makanan. Itu semua banyak yang teman-teman mahasiswa kerjasama, dan itu bisa menurut saya bagus banget. Itu cuma lingkupnya masih di Lampung. Kalau di luar banyak teman. Kalau kita kemarin, kalau misalnya nanti memungkinkan teman-teman himpunan bikin perjalanan kemana gitu, kunjungan instansi industri. mana, kunjungan industri kemana, itu akan sangat support lah untuk selain memperkenalkan prodi kita, memperkenalkan bahwa di sekarang ini ada sarjana S1 teknik perkereta-apian, kita juga dapat link. Menambah exposure. Menambah exposure juga, lumayan kan, saingannya tambah ketat. Setuju sih. Oke.
Kalau ngomongin soal himpunan nih Pak, yang dikatakan lingkungannya hidup nih. Iya. Dan pastinya berkelanjutan lah atau sustainable. Nah, pastinya nyambung nih Pak ke regenerasi pastinya. Regenerasi. Karena kalau kita ngelihat atau suatu himpunan tanpa regenerasi, mau sebagus apapun programnya nggak bakal berlanjut, nggak sustainable karena nggak ada regenerasi kan. Betul. Nah, kalau menurut Pak Arif sendiri nih Pak, caranya gimana sih Pak biar adik-adik tingkat tetap semangat lah buat terlibat untuk regenerasi ke depan? Sebenarnya untuk regenerasi itu hal yang penting adalah contoh dulu. Oh, masuk nih, contoh. Kalau teman-teman mau ada orang-orang melanjutkan kegiatan ataupun organisasinya, teman-teman harus jadi contoh yang baik dulu. Nah, di sini adalah satu kesulitan, karena kita nggak bisa ngatur personality orang. Kalau misalnya semua rencana yang dari awal itu leadership, komunikatif, terus inovatif, produktif itu berjalan dengan baik, itu suasananya akan lebih baik. Jadi, kalau mau regenerasi itu bagus, yang udah di organisasi, perlihatkanlah contoh yang bagus. Ketika kalian menjadi senior, jadilah senior yang bisa dicontoh. Bukan berarti fake out, bukan. Kalian nggak harus bohong. Kalau memang ngerasa itu jelek, ya diubah gitu ya. Misalnya. Terus ketika nanti membiasakan menerima pendapat, terus mengajak teman-temannya untuk berdiskusi. Jadi suasana itu harus bagus. Bukan, kayaknya sekarang udah nggak zaman ya soal masalah senioritas dan sebagainya gitu. Udah nggak zaman sekarang. Kalau kita ngomongin hal seperti itu. Terus kalau misalnya di kegiatan itu hindari hal-hal yang bersifat judging lah. Oh, setuju Pak. Iya. Gitu, seperti itu. Yang membuat adiknya kayak, ih senior gua kok kayak gini ya. Iya, Senior gua kok kayak gini ya. Bayangin aja nanti satu organisasi sama dia. Malas. Ada nggak sih lihat di TikTok itu yang tiba-tiba lagi rapat besar terus ada seniornya datang terus bilang ada alumni ikut. Iya, terus kayak Iya. interupsi. Kalau saya itu nggak bisa. Jadi mendengarkan pendapat yang muda itu belum tentu tidak tahu. Yang muda itu belum tentu Salah. Betul. Karena idenya lebih fresh kadang-kadang. Sedangkan kita itu jadi lebih kayak terkungkung idenya. Tapi karena ada ide-ide yang muda jadi kayak kebuka. Wah, setuju sih Pak. Iya. Gitu. Jadi jadilah senior yang baik, senior yang ramah, yang bisa ditiru, sehingga adik-adiknya yakin, gua mau jadi kayak abang ini, gua mau kayak kakak ini, IP-nya bagus, orangnya ramah, kerjaannya banyak, di organisasi oke, terus interaksi sesamanya, sesama mahasiswa, seangkatan, sama juniornya, sama dosennya, Setuju. malah bagus gitu, seperti itu. Oke. Nah, Himaka Friends yang menonton podcast ini, ayo kita menjadi contoh lah buat adik-adik kita agar organisasi kita, himpunan kita sustainable ke depan. Nah, oke Pak Arif, saya ini penasaran Pak soal katanya kan kalau di himpunan tuh sibuk ya Pak istilahnya. Nah, kalau ngomongin sibuk organisasi nih Pak, saya jadi penasaran banget kalau Bapak tuh pengalamannya waktu Bapak sebagai mahasiswa ya, itu seperti apa sih Pak di himpunan? Soalnya kan kalau cerita-cerita dari pembina itu biasanya relatable banget lah buat mahasiswa. Kayak dulu waktu Bapak kuliah sempat ikut organisasi apa aja gitu. Terus spill dikit cerita seru kayak boleh sih Pak. Wah, kalau ini ceritanya pasti intronya kayak gini. Kalau abang dulu deh. Gitu ya? Iya. Ya, tapi saya dulu ikut salah satu kegiatan organisasi di kampus. Itu kalau di ITERA namanya himpunan ya, kalau untuk prodi. Kalau saya dulu namanya itu KMTG, Keluarga Mahasiswa Teknik Geodesi. Saya orangnya dulu ogah-ogahan ikut
Tapi ketika saya di lingkungan itu teman-temannya kayak bagus-bagus gitu ya, full support lah. Saya ada di departemen PSDA, pengembangan sumber daya anggota. Wah, ini kader pasti. Nah, kita ngurusin kader. Dulu kalau di kampus saya itu namanya bukan kader, Apa tuh Pak? masih ospek, tapi nama ospeknya itu ini apa namanya geodesi minded. Jadi geodesi dalam pikiran. Jadi semuanya masuk. itu bakal bikin momen yang bakal selalu keingat. Dan fun fact-nya, setiap kita ketemu dengan teman-teman angkatan, itu cerita kita selalu ngulang hal yang kejadian di tahun 2008 dulu. Seingat itu ya Mas? Seingat itu. Walaupun itu udah nggak relate dan nggak mungkin kejadian lagi ya, tapi yang satu udah punya anak SD, yang punya satu anak SMP, tapi ceritanya ketika dia dikerjain waktu masih kuliah, masih seru ternyata, masih seru, ngetawain diri sendiri, ngetawain teman-teman gitu ya, seperti itu. Nah, di kegiatan PSDA itu, selain ngikutin kader yang tadi untuk kaderisasi itu, kalau saya geodesi minded, itu juga ada kegiatan-kegiatan lain lah. Misalnya kalau di kita itu ada misalnya pelatihan soft skillnya yang kayak bagaimana kita pengajuan, administrasi, bagaimana cara kita membangun leadership, bagaimana cara kita berbicara di umum. Saya ini mungkin bukan salah satu output terbaik di organisasi ya, dan karena mungkin bisa dilihat saya masih ngomongnya nggak relevan dan ngalur ngidul gitu ya, tapi itu jauh lebih baik dari saya sebelumnya. Gimana tuh Pak? Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar nggak berani ngomong, takutan, tapi ngelihat senior-seniornya, oh gitu, gini loh Rif caranya. Terus berpendapat itu benar-benar didengar, kayak seru gitu, on point banget. Jadi tidak ada ikut dulu karena pengen FOMO, tapi keluar with no regret. Jadi nggak ada penyesalan sedikit pun. Jatuhnya berarti Bapak merasakan upgrading diri ya? Upgrading diri. Ya. Kalau walaupun tidak semasif teman-teman yang lain ya, karena outputnya itu di PSDA itu kalau di tempat saya, yang naik menjadi kahim itu kalau di saya ketua KM gitu ya, itu dari PSDA. Pasti. Alurnya seperti itu? Ya, dan di angkatan saya dulu pengangkatan ketua KM itu tidak vote. Kita bisa nentuin sendiri. Karena kita udah bilang, lu paling cocok. Dan kita semua terima. Itu dalam musyawarah gitu? Dalam musyawarah. Saya nggak tahu kalau akhir-akhir ini itu bisa bekerja dengan baik sih. Setuju sih Pak. Mungkin Pak ini sebelum kita closing ya Pak. Baik. Ini mahasiswa nih yang ikut himpunan atau yang berorganisasi itu sepertinya butuh sedikit motivasi Pak. Atau pesan penutup yang bisa mereka pegang lah, kayak gue keinget pesan dari Pak Arif nih tentang ini, gue bakal pegang terus sebagai semangat gue di himpunan gitu Pak. Nah, jadi ada nggak Pak pesan Pak Arif nih untuk mahasiswa biar tetap semangat kuliah dan pasti tetap aktif berorganisasi Pak? Sebenarnya saya berharap ya, karena saya udah nggak di posisi menjalankan. Tapi saya yakin setelah saya ngelihat beberapa teman-teman ini bisa relate. Kalian lebih cenderung ke nikmatilah prosesnya teman-teman. Kalau dibilang capek, pasti capek. Dibilang waktunya kepake banyak. Tapi bukan berarti nggak bisa belajar, nggak bisa dapat IPK yang bagus. Karena gini, mungkin ada beberapa teman-teman himpunan Azam yang aktif, IP-nya bagus kan? Iya, ada. Bagus. Dan walaupun ada juga yang ikut himpunan, tapi IPK-nya tidak sebagus yang lain. Tapi bukan berarti semua kayak gitu. Enggak. Iya. Sekarang itu banyak yang ikut himpunan dan berprestasi. Gimana kamu membagi waktunya? Gimana kamu menemukan orang-orang yang support kamu, Zam? Orang-orang yang saling support. Di himpunan itu karena kita nggak ada kompetisi sih.
Jujur, betul. Kita tuh saling Iya, support saling aja. support. Kalau kegiatan ini jalan, yang bangga itu kita loh. Iya. Kita sama-sama bareng kerjanya, dan harapannya nanti ketika ujian kita sama-sama tahu besok nggak ada kegiatan apa-apa, kita fokus belajar. Materinya ada di gua. Bahkan di himpunan itu saya ingat ada salah satu departemen yang menyediakan bank soal. Saya Ya. lupa namanya apa. Apa itu Kalau namanya? di Himaka itu namanya Akpro. Akpro. Nah, di situ. Akademi Keprofesian. Betul. Itu untuk di kampus ya. Nanti Iya. setelah lulus teman-teman diharapkan teman-teman bawa soft skill yang seperti komunikasi yang baik aja dulu. Komunikasi yang baik itu akan setidaknya menciptakan 1 atau 2 peluang lebih banyak daripada kita yang dalam berkomunikasi itu masih ribet. Oke. Ya, walaupun ada orang yang gua napas aja males gitu ya. Iya. Ya kalau bisa karena ini napas karena auto aja nih, kalau enggak udah gua skip ini gitu kali ya. Ya ada orang yang kayak gitu. Tapi kalau kamu ngutamain males, kuliah itu aja udah capek sebenarnya. Dan menurut saya nih, kalau mau tahu himpunan itu perlu atau enggak, coba aja dulu. Karena kamu ikut kaderisasi itu pasti menjadi anggota himpunan, tetapi kamu tidak diwajibkan menjadi pengurus harian. Harian, ya, BPH. Setidaknya kamu bagian dari keluarga ini. Di situ kamu bakal sadar, kalau saya bagian dari keluarga ini, saya setidaknya harus berkontribusi sedikit. Bagaimana keluarga saya ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan kayak gitu adalah keinginan adalah rasa bertanggung jawab. Itu rasa bertanggung jawab itu diperlukan untuk dunia kerja. Bagaimana menghargai orang lain, bagaimana kita memimpin orang lain. Karena di kehidupan sehari-hari tidak melulu tentang nilai, walaupun nilai itu diperlukan untuk administrasi Betul. awal. Seperti itu. Ada yang bilang, siapa bilang nilai nggak perlu? Coba lo, iya nggak perlu sih. Itu untuk pendaftaran administrasi. Nanti kamu dari tempat kerja kalau udah keterima, kamu juga bakal ada training kok biasanya, kayak mungkin manajemen trainee atau apa segala macam. Ada pelatihannya lagi kok. Istilahnya kayak di kader dulu gitu. Iya, ada kok trialnya, approbation istilahnya Iya. ya. Ada masa-masa kayak gitu. Dan gimana kita nanggapin itu? Terus lebih baik menyesal karena melakukan daripada menyesal karena tidak melakukan. Dalam konteks positif ya, jangan nyoba ke hal negatifnya ya. Ya jadi kayak, aduh nyesel banget nih gue capek kegiatan ini. Tapi udah tahu tuh, oh ternyata walaupun dikerjain capek, tapi bisa selesai. Dan IP-nya belum tentu jelek. Tapi jangan sampai, gue nyesel banget dulu nggak ikut himpunan. Nggak tahu nih teman-temannya pada rame, kamu anak Akpro ya, kamu anak Medcraft gitu, PSDA gitu kayak. Gitu menurut saya. Setuju sih Pak. Jadi kalau kita ikut himpunan tuh selain upgrading diri, kita bisa manage waktu juga, manage diri, mempertimbangkan ya perencanaan diri kita sendirilah minimal gitu. Oke, mungkin terima kasih Pak Arif ini udah datang dan ngasih insightful banget lah buat temen-temen, buat Himaka Friends juga yang menonton episode kali ini. Mungkin next time kita bisa ngobrol lagi kali ya Pak. Boleh. Selama ada cemilan, ada sajen, kita akan langsung gas kegiatannya. Undang aja sih. Ya, mungkin bisa jadi juga motivasi lah buat Himaka Friends yang nonton juga. Dan untuk Himaka Friends, terima kasih telah menonton episode kali ini. Semoga bermanfaat juga. Jangan lupa di like dan subscribe. Jika ada yang mau didiskusikan, langsung aja di komen. Terakhir dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.